Pernah nggak kamu berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, aku ini sebenarnya siapa? Bukan namamu, bukan pekerjaanmu, bukan statusmu, tapi siapa yang sedang melihat dunia lewat matamu sekarang? Inilah yang kita sebut kesadaran, satu hal yang paling dekat dengan kita, tapi juga yang paling misterius. Kita bisa merasakan sakit, kita bisa tertawa, kita bisa jatuh cinta, kita bisa sedih tanpa tahu kenapa. Semua itu terjadi karena kita sadar. Tapi pertanyaannya, dari mana kesadaran itu berasal? Dan lebih dalam lagi, untuk apa kita diberi kesadaran? Sains bilang, kesadaran berkaitan dengan otak, dengan miliaran neuron yang saling terhubung. Jika otak berubah, pikiran dan perasaan kita juga berubah. Tapi di balik semua itu, masih ada satu masalah besar. Bagaimana proses fisik di otak bisa berubah menjadi pengalaman di dalam diri kita? Mengapa sinyal listrik bisa jadi rasa sakit, warna merah, atau rasa bahagia? Inilah yang disebut ilmuwan hard problem of consciousness. Sampai hari ini, belum ada jawaban pasti. Dan justru karena itu, kesadaran menjadi misteri besar. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Kalau kita hanya mesin biologis, mengapa kita bisa bertanya tentang makna hidup? Mengapa kita bisa merasa kosong? Meski semua kebutuhan tercukupi, mengapa kita ingin hidup ini berarti? Tidakkah ada hewan yang gelisah bertanya, apa arti hidupku? Tapi manusia melakukannya sepanjang sejarah. Seolah-olah kesadaran bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk menyadari bahwa kita hidup. Dan dari situlah muncul pertanyaan, apa makna hidup ini? Sebagian orang bilang, makna hidup adalah bahagia. Sebagian lagi sukses, harta, pengakuan, atau meninggalkan nama besar. Tapi anehnya, banyak orang yang punya semua itu masih merasa kosong. Mungkin karena makna hidup bukan sesuatu yang bisa kita ambil dari luar, tapi sesuatu yang harus kita bangun dari dalam. Kesadaran membuat kita bisa memilih, menilai, merefleksikan, dan bertanya, apakah hidupku sudah sesuai dengan yang aku yakini? Kesadaran memberi kita jarak dari otomatis. Kita tidak harus selalu mengikuti emosi, tidak harus selalu mengikuti dorongan. Kita bisa berhenti dan memilih dengan sadar. Dan disitulah hidup mulai punya makna. Bukan saat semuanya mudah, tapi saat kita tahu mengapa kita tetap berjalan meski sulit. Mungkin makna hidup bukan jawaban tunggal, tapi proses. Menjadi lebih sadar dari hari ke hari. Sadar akan waktu yang terbatas. Sadar akan orang-orang yang kita cintai. Sadar akan pilihan kecil yang membentuk masa depan. Karena tanpa sadar, hari-hari hanya akan lewat tanpa benar-benar kita jalani. Coba tanya pada diri sendiri, berapa banyak momen hari ini yang benar-benar kamu sadari? Atau jangan-jangan kita hidup di autopilot? Bangun, kerja, scroll, makan, tidur, lalu ulangi. Tubuh hidup, tapi pikiran sering tidak hadir. Padahal hidup hanya benar-benar terjadi saat kita hadir dengan sadar. Dan mungkin itulah makna hidup yang paling sederhana. Mengalami hidup sepenuhnya dengan sadar. Bukan sekadar ada, tapi hadir. Bukan sekadar bergerak, tapi mengerti mengapa kita bergerak. Kesadaran tidak menjawab semua misteri, tapi ia memberi kita satu kekuatan besar. Kemampuan untuk bertanya, merenung, dan memilih jalan hidup kita sendiri. Jadi, misteri kesadaran mungkin belum terpecahkan. Tapi satu hal jelas, selama kamu sadar, kamu masih punya kesempatan untuk memberi makna pada hidupmu. Mulai dari hal kecil, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bersyukur, memaafkan, berbuat baik, dan menghargai waktu yang sedang berjalan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita hidup yang paling penting, tapi seberapa sadar kita menjalaninya. Dan jika kita mau jujur pada diri sendiri, banyak keputusan terbesar dalam hidup tidak kita ambil dengan sadar. Kita memilih jurusan karena ikut teman. Kita bekerja karena tuntutan. Kita menjalani hubungan karena takut sendiri. Lalu suatu hari kita berhenti dan bertanya, ini hidupku atau hidup yang kebetulan terjadi padaku? Kesadaran membuat kita berani bertanya seperti itu. Dan pertanyaan itu kadang lebih penting daripada jawabannya. Dalam psikologi ada istilah self-awareness, kesadaran akan diri sendiri. Kemampuan untuk melihat pikiran dan emosi kita seolah dari luar. Saat marah, kita bisa berkata, aku sedang marah. Bukan, aku adalah kemarahan itu. Perbedaan kecil, tapi dampaknya besar.
Karena saat kita sadar, kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh pikiran. Kita punya ruang untuk memilih apakah akan mengikuti atau melepaskan. Banyak penderitaan manusia bukan datang dari peristiwa, tapi dari cerita di kepala kita tentang peristiwa itu. Kesadaran memberi kita kesempatan untuk tidak selalu percaya pada semua yang kita pikirkan. Dan mungkin disitulah awal kebebasan batin. Lalu muncul pertanyaan lain. Jika kesadaran bisa mengamati pikiran, lalu siapa yang sedang mengamati? Apakah kita pikiran kita? Atau kita adalah yang menyadari pikiran itu? Pertanyaan ini sudah dibahas oleh filsuf, ilmuwan, dan pemikir selama ribuan tahun. Dan sampai sekarang, belum ada jawaban yang benar-benar final. Namun justru di sanalah letak keindahannya. Kesadaran mengajak kita rendah hati bahwa ada hal-hal tentang diri kita sendiri yang belum kita pahami. Di era modern, kita hidup di dunia yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Notifikasi tak pernah berhenti. Perhatian kita ditarik kemana-mana. Tapi ironisnya, di tengah semua itu, kita semakin jarang benar-benar hadir. Makan sambil scroll, ngobrol sambil lihat layar, istirahat tapi pikiran masih bekerja. Tumbuh di sini, pikiran di mana-mana, dan tanpa sadar, hidup terasa cepat berlalu. Kesadaran mengingatkan kita untuk kembali ke momen ini, ke napas, ke suara, ke rasa, karena hidup selalu terjadi di saat ini. Bukan di kemarin, bukan di besok, hanya sekarang. Dan ketika kita mulai hadir, hal-hal kecil pun berubah makna. Secangkir kopi bukan sekadar minum, ia jadi momen hening. Obrolan sederhana bukan sekadar basa-basi, ia jadi pertemuan dua kesadaran. Bahkan kesulitan pun bisa jadi guru. Karena penderitaan seringkali memaksa kita berhenti dan melihat hidup lebih dalam. Banyak orang berkata, mereka baru benar-benar sadar tentang arti hidup saat kehilangan sesuatu, orang tercinta, kesehatan, atau kesempatan. Seolah hidup berkata, bangun, waktumu terbatas. Dan ya, kesadaran juga berarti menyadari keterbatasan, bahwa kita tidak abadi, bahwa waktu terus berjalan, bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Justru karena itu, setiap momen jadi berharga. Makna hidup mungkin bukan tentang melakukan hal luar biasa, tapi tentang melakukan hal biasa dengan kesadaran yang luar biasa. Mendengarkan orang tua, menemani anak, bekerja dengan jujur, membantu tanpa pamer, memaafkan meski sulit. Hal-hal kecil yang jika dilakukan dengan sadar, membentuk hidup yang bermakna. Dan mungkin makna hidup bukan sesuatu yang kita temukan sekali, lalu selesai. Ia sesuatu yang kita bangun setiap hari dari cara kita berpikir, bersikap, dan memilih. Kesadaran adalah cahaya kecil di dalam diri. Ia tidak menghapus gelap, tapi ia memberi kita arah. Selama cahaya itu ada, kita masih bisa berjalan meski pelan. Dan pada titik tertentu dalam hidup, setiap orang akan sampai pada fase bertanya, kalau suatu hari aku tidak ada, apa yang benar-benar tersisa dari hidupku? Bukan berapa banyak uang yang kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi jabatan kita, karena semua itu bisa hilang. Yang tersisa adalah jejak yang kita tinggalkan di kesadaran orang lain. Cara kita membuat mereka merasa, cara kita hadir saat mereka butuh. Kesadaran mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita. Karena kita hidup di dalam jaringan kesadaran. Keluarga, teman, orang asing yang kita temui, bahkan mereka yang hanya sebentar lewat. Satu kata bisa menguatkan, satu sikap bisa melukai, dan seringkali kita lupa bahwa di balik setiap wajah ada kesadaran lain yang juga ingin dimengerti. Maka hidup yang sadar adalah hidup yang lebih penuh empati. Bukan karena kita selalu benar, tapi karena kita tahu kita semua sedang berjuang dengan cerita masing-masing. Dan mungkin itulah salah satu makna terdalam hidup, menjadi ruang aman bagi sesama kesadaran. Di dunia yang penuh kebisingan, menjadi seseorang yang benar-benar mendengarkan. Di dunia yang penuh tuntutan, menjadi seseorang yang memahami. Itu sederhana, tapi langka. Lalu kita kembali pada diri sendiri. Saat lampu mati, saat layar padam, saat kita sendirian dengan pikiran, di sanalah kesadaran berbicara paling jujur.
Tidak tentang pencitraan, tidak tentang like, tidak tentang penilaian orang. Hanya satu pertanyaan sunyi, apakah aku hidup sesuai dengan yang aku yakini? Dan tidak apa-apa jika jawabannya belum. Karena sadar bahwa kita belum, itu sendiri sudah awal perubahan. Kesadaran bukan tentang sempurna, tapi tentang jujur. Jujur pada rasa takut, jujur pada lelah, jujur pada mimpi yang belum mati. Karena selama kita sadar, kita masih bisa memilih lagi. Memilih untuk memperbaiki, memilih untuk belajar, memilih untuk memulai ulang. Tidak peduli berapa kali jatuh. Dan mungkin disitulah keindahan hidup. Kita selalu diberi kesempatan untuk menjadi versi yang lebih sadar dari diri kita kemarin. Bayangkan jika setiap pagi kita bangun dengan satu niat. Hari ini aku ingin lebih hadir, lebih mendengarkan, lebih memahami, lebih menghargai waktu. Tidak harus mengubah dunia, cukup mengubah cara kita menjalani hari. Karena dunia setiap orang dibangun dari hari-hari kecilnya. Dan sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan kamu ada di sini, mendengar kata-kata ini. Di momen ini, kamu sadar. Itu artinya, kamu hidup, kamu hadir, dan hidupmu masih berlangsung. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, kesadaran ini berkata, kamu masih punya waktu. Waktu untuk mencintai lebih dalam, waktu untuk memaafkan, waktu untuk mengejar yang penting, waktu untuk menjadi lebih baik. Karena selama kamu sadar, hidup belum selesai.